Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ustazah semua? Semoga antum sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya, Nak. Oke, pada kesempatan kali ini ustazah akan melanjutkan pembelajaran kita. Kebetulan ini adalah materi terakhir kita di subtema 4 dan tema 7. Ini tinggal beberapa materi yang belum ustazah jelaskan, hanya tambahannya saja. Setelah materi ini selesai berarti kita masuk ke pembelajaran tema 8 ya. Hari ini ustazah akan menjelaskan 4 mapel. Ada Bahasa Indonesia KD 3.6, PKN 3.3, SBDP di subtema 3 kemarin belum ustazah sampaikan. Ada TKD 3.1 dan SBDP subtema 4 KD 3.4. Dan yang terakhir matematika 3.10. Ini materi tambahan pembelajaran kita yang belum ustazah sampaikan. Oke, di subtema 4 ini kita sudah belajar tentang perkembangan teknologi transportasi. Kemarin sudah ustazah jelaskan jenis-jenis transportasi dibagi menjadi 3. Ada transportasi darat, udara, dan air. Ada transportasi tradisional dan ada transportasi modern. Oke, untuk pelajaran Bahasa Indonesia yang akan ustazah sampaikan KD 3.6. Ini tentang transportasi darat, becak, kereta api, dan tempat umum yang belum ustazah sampaikan di pembelajaran kemarin. Ini hanya tambahannya saja bahwa transportasi becak merupakan alat angkutan yang ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara. Selain itu, tidak menyebabkan kebisingan dan bisa dijadikan objek wisata untuk para turis. Oke, untuk transportasi kereta api ini merupakan alat transportasi darat yang terdiri dari lokomotif atau kepala kereta api dan rangkaian kereta atau gerbong ya. Kereta dibagi menjadi 2 jenis, kereta mengangkut manusia dan kereta mengangkut barang. Orang yang menjalankan kereta adalah masinis. Tempat pemberhentian kereta disebut stasiun. Nama-nama stasiun di Jawa berdasarkan tempatnya. Ada stasiun Gubeng di Surabaya, stasiun Gambir di Jakarta, stasiun Solo Balapan di Surakarta, stasiun Tugu di Yogyakarta, dan stasiun Tawang ada di Semarang. Selanjutnya adalah tempat umum. Tempat umum adalah kendaraan yang dipakai oleh banyak orang. Dengan menggunakan transportasi umum dapat mengurangi kemacetan karena angkutan umum bisa mengangkut banyak orang sekaligus dan juga dapat mengurangi polusi udara agar udara yang kita hirup bersih dan sehat. Itu tambahan materi Bahasa Indonesia di subtema 4, KD-nya masih 3.6. Silakan anak ustazah pelajari. Kalau ada materi yang antum merasa itu penting, silakan dicatat. Dan latihannya hanya 2 soal saja. Yang pertama, 2 pulau dipisahkan oleh lautan. Tentukan alat transportasi yang cocok untuk menghubungkan kedua pulau tersebut. Yang kedua, apa nama tempat umum untuk membeli tiket kereta api? Oke. Itu pelajaran Bahasa Indonesia. Kita ke PKN 3.3 di subtema 4. Tentang penggunaan jalan raya. Sikap yang baik di jalan raya, yang pertama harus saling menghormati satu sama lain dengan pengguna jalan lainnya. Tidak boleh berserobot dan ingin menang sendiri. Dan saling menghormati para pengguna jalan raya. Diharapkan keselamatan dan ketertiban di jalan raya akan tercapai. Yang kedua, menaati setiap rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga, memakai perlengkapan saat berlalu lintas. Penggunaan jalan raya tidak hanya satu jenis transportasi, bermacam-macam. Ada sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan umum, dan juga alat transportasi umum. Mereka menggunakan jalan raya yang sama meskipun tujuan akhirnya berbeda. Itu tentang penggunaan jalan raya di pelajaran PKN KD 3.3.
Selanjutnya ini ada sebuah cerita, antum baca isi ceritanya. Kalau antum sudah membaca ceritanya, antum pahami isi ceritanya. Setelah itu, antum kerjakan latihan PKN KD 3.3 1 sampai 3. Pertanyaan ini berdasarkan cerita sebelumnya. Lanjut ke SBDP subtema 3. SBD di pelajaran subtema 3 KD 3.1 dan SBDP subtema 4 KD 3.4. Untuk pelajaran SBDP-nya tidak terlalu banyak, jadi Ustazah gabung saja untuk subtema 3. Waktu pelajaran subtema 3 SBDP-nya, motif hias berfungsi menghias benda supaya kelihatan lebih indah. Motif hias dengan memadukan bidang, titik garis, dan warna. Benda yang sering dihias antara lain kartu undangan, kartu ulang tahun, kartu hari raya, tas piring, atau bingkai foto. Mungkin masih banyak lainnya ya. Berarti subtema 3 kita belajar tentang motif hias SBDP-nya. Dia KD 3.1. Lanjut ke subtema 4. KD 3.4. Di subtema 4, pelajaran SBDP-nya hanya membuat karya. Ustazah tidak memberi antum tugas membuat karya, Ustazah hanya menyampaikan saja. Karya yang ada di pelajaran SBDP di subtema 4, dia membuat karya mobil-mobilan dan kapal, ya. Karya ini sesuai dengan judulnya subtema 4, perkembangan teknologi transportasi, dan SBDP-nya membahas cara membuat karya mobil-mobilan dan kapal dengan bahan kardus dan kertas. Mobil-mobilan itu dengan bahan kardus, sedangkan kapal dengan bahan kertas. Dan dibutuhkan 8 langkah, sedangkan kapal dibutuhkan 10 langkah. Cara pembuatannya, kalau mobil-mobilan ada 8 langkah caranya. Ya, itu contohnya yang mobil-mobilan. Sedangkan membuat kapal ada 10 langkah cara membuat kapal dengan menggunakan kertas. Pastinya peralatan yang dibutuhkan kardus, karter, gunting, lem, tusuk sate, dan spidol. Itu untuk pembuatan mobil ya. Itu saja pelajaran SBDP. Selanjutnya kita akan membahas pelajaran matematika KD 3.10. Menghitung keliling dengan soal cerita. Sebelumnya Ustazah sudah belajar menghitung keliling dengan bangun datar, satuan panjang dan satuan baku ya. Sudah diketahui gambarnya berdasarkan panjang lebarnya dari gambar itu. Tapi pada kesempatan ini menghitung kelilingnya dengan soal cerita. Perhatikan contoh nomor 1. Contoh nomor 1 ini. Pintu pesawat berbentuk persegi panjang, lebar 90 cm dan panjang 230 cm. Berapa keliling pintu pesawat? Perhatikan. Pintu pesawatnya itu persegi panjang. Antum bayangkan saja. Persegi panjang. Nah, anggap ya gambar Ustazah cantik. Lebarnya 90. Ini lebar nih ya, di sini lebar. Panjangnya 230 di sini. Ini panjang, ini lebar. Nah, antum tinggal tulis aja angka-angkanya. Panjangnya 290, sedangkan lebarnya 90 cm. Lihat, samakan sisi-sisinya, panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Berarti rumusnya keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Berarti 90 ditambah 230 ditambah 90 ditambah 230. Hasilnya adalah 640. Paham mana Ustazah? Oke, selanjutnya lihat pembahasannya, jawabannya ya. Yang harus antum perhatikan adalah isi soal ceritanya.
Bangun datar apakah itu jika persegi 6 atau sebuah persegi bahwa jumlah panjang dan lebarnya sisinya sama? Bisa dengan cara langsung dikalikan 4. Contohnya nomor 2. Pramugari memberi tisu sebelum kami makan. Tisu berbentuk persegi. Setiap sisinya sama panjang 45 cm. Berapa keliling tisu? Nah, kalau ini bisa langsung dikalikan 4 karena bangun persegi setiap sisinya sama panjang lebarnya. Keliling berarti sisi kali 4. 45 kali 4 sama dengan 180. Atau antum juga bisa, kalau misal antum merasa kesulitan di perkalian dikalikan 4, antum bisa tambahkan aja juga nggak apa-apa. 45 tambah 45 tambah 45 tambah 45 sampai jumlahnya 4 baru dijumlahkan. Paham anak ustazah dalam bentuk cerita soal matematika untuk menghitung keliling? Mudah-mudahan anak ustazah paham. Kalau belum paham, tanyakan saja ke ustazah, oke? Materi kita sudah habis di tema 7. Berarti selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8. Karena tema 7 sudah habis, rencananya ustazah akan mengadakan ulangan harian. Untuk ulangan harian nanti ustazah kabarkan menyusul. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa sholat, rajin mengaji dan membantu orang tua. Ustazah rindu sama antum semua. Sekian dari ustazah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.